Shalom, ketemu lagi di hari Sabtu, di hari weekend. Salam sadis, salam cuan. Hari ini ada kabar baik. Saya lihat tadi ada yang komen inilah hasil kesabaran ya. Kongret buat yang namanya saudari Linda ya, dari 2 bulan lalu sangkut XDC ya. Rupanya udah kejemput dan malah cuan. Nah inilah makanya saya bilang sadis, sabar, disiplin, akhirnya kejemput, ya kan? Nah makanya saya bilang belum beres, nih udah kejemput kan? Puji Tuhan. Juga satu lagi saya ingat Jimmy Dillon di Solo. Kalau nggak salah kamu juga Hall XDC ya, seharusnya udah cuan juga ini. Good luck buat kalian, ya. Makanya saya doakan nanti ke depannya banyak kalian yang sangkut-sangkut satu persatu kejemput ya. Kita doa sama-sama ya. Saya juga kalau dengar begitu kabar sukacita, seneng banget dengar yang sangkut kejemput malah dapat cuan lagi ya. Ya seperti yang saya bilang ya kan. Jangan ragu, jangan takut asal koin yang kalian pegang fundamental bagus, prospeknya bagus, jangan pernah takut. Ya, pasti kejemput begitu dia bull lagi gitu ya. Makanya puji Tuhan buat saudari Linda, tadi tanya TP, udah di TP dulu, nanti dia turun, baru kamu serok lagi. Untuk bulan-bulan depan masih inilah, kalau nanti dia naik lagi bisa cuan, lepas. Kalau memang untuk mau long term, ingat baik-baik, selalu terus ya ulang-ulangi, mas, terus ada yang terus tetap tanya. Kalau mau nanti long term, waktu beris kalian beli koin, kan murah. Kalau udah jatuh-jatuh waktu itu, udah drop, masa beris, nanti baru kalian serok. Kapan berisnya? Ya saya belum tahu, nggak ada yang pasti. Di dunia kripto ini kita ikut alur aja nanti, ya. Karena yang mainkan game ini mereka orang-orang kaya, si pos-pos itu, ya. Jadi kita aja yang ngikut arus, atur strategi masing-masing, itu begitu ya. Kita main di game ini gitu ya. Kalau untuk invest mau panjang, yang mau long invest itu ya nanti waktu masa beris kalian baru kolek koin yang mau kalian untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi congrats yang udah bersyukur hari ini udah satu XDC. Saya harap ke depannya satu persatu kalian yang sangkut kejemput ya. Misalnya yang Zilla atau apa, nanti mudah-mudahan kalau bulan 8 mungkin udah mudah-mudahan kejemput ya, 8 atau 9 gitu ya, Zil ya. Bukan kejemput aja, saya doakan cuan lagi ya kan. Itu yang kita, tapi ini ada sedikit kabar buruk. Saya baru cek kemarin, baru tahu itu AOA kayaknya bakal kena dam lagi tanggal 5 ini. Rupanya di delisting lagi, bukan di listing loh, delisting berarti dihapus lagi dari Bitham. Itu bakal hancur lagi harganya. Aduh, kasihan kalian yang sangkut-sangkut AOA. Itulah saya nggak tahu siapa korban kalian dulu, siapa yang nawarin AOA itu. Ini saya dengar di listing lagi gitu. Saya pikir di listing Bitham, saya pikir ya, ternyata kemarin saya cek tulisnya delisting. Delisting berarti dihapus itu. Itu bakal jatuh lagi harganya tanggal 5 ini. Itulah kalau beli koin ya mungkin kalian yang awal-awal dulu nggak tahu kripto, ditawar-tawarin, disuruh ini ya kan, akhirnya kena lah koin-koin yang begitu. Tapi apa mau dibilang, anggaplah pelajaran. Kalau memang ada yang hall AOA, udah pasrahin aja lah. Mana tahu ada mukjizat, kita nggak tahu ya. Masih ada harapan loh. Dunia kripto gini loh. Walaupun kamu punya kesempatan tinggal 0,5%, tiba-tiba aja sesuatu keadaan membalik gitu ya. Jadi pasrahin aja lah. Ya, kalau yang udah sangkut di AO pasrahin aja, hancur jadi abu. Kalau dia mau panjang, mudah-mudahan jadi belut lagi gitu. Ya, terus seperti hari kemarin video saya bilang, saya agak pikir Sabtu ini mungkin nggak dam ya. Ya kelihatan deh, dia
sideway ya, kayak saya bilang sideway dia di 33, 34 dia naik turun dikit 32. Ya begitulah 32, 33 di middle dia di 33 aja dia gitu nyantol ya. Saya rasa kalau mau koreksi pun besok atau lusa gitu. Tapi saya rasa koreksinya nggak dalam loh. Kalau udah lihat kita lihat sinyal-sinyal koin-koin yang naik begitu ya tiba-tiba ya, ada beberapa gitu ya. Oh ya, kemarin saya bilang, aduh, saya video yang lalu saya bilang kan GRT itu ya, graf itu graf bisa di ini rupanya udah naik tadi 16 persenan gitu. Waduh, padahal gua pikir gua kasih tahu kalian nunggu koreksi serok dia dikit itu. Karena lihat dia jatuh sekali under value gitu. Tapi ya bisa aja nanti kalau koreksi, misalnya koreksi dia ada turun ketekan 10% aja, boleh itu diserok. Mana tahu nanti dia naik lagi 20%, kita nggak tahu kan. Tapi nggak usah banyak, dikit-dikit misalnya yang scalping ya. Terus ini saya jawab satu pertanyaan kemarin ada yang nanya, kok kenapa banyak sekarang pada buat stable coin? Ya, lagi ini banyak buat stable coin, namanya ini mereka baru tahu bahwasannya yang bisa pegang kuasa power itu yang kuasai stable coin kayak Tether itu kan dulu saya udah pernah bilang banyak yang bilang oh pembunuh Ethereum atau apa Ethereum challenge atau apalah kan sebenarnya mereka belum mampu. Yang mampu mau challenge Ethereum itu sebenarnya Tether ya karena dia pintunya gitu. Nah sekarang didobrak pintu itu mau dihancurkan sama grup-grup grayscale lah sama pemerintah ya. Jadi istilahnya grup-grup crypto Chinese itu lagi ditekan ya. Kemarin berita ini lagi Cayman Island, Singapura juga pertanyakan Binance lagi. Jadi mereka udah ini kasihan juga Binance digenjet terus ya. Padahal itu prospek bagus. Tapi yang nggak masalah kalian yang hold Binance jangan takut, si CZ-nya orang bagus. Pasti saya yakin mereka ada solusi. Mereka termasuk kuat juga, dia punya komunitas, mereka punya power ya. Pasti nanti ada apa. Ya kita lihat aja nanti ya. Jadi stable coin ini mereka ini karena kalau siapa yang bisa kuasai market stable coin sama aja mereka menguasai mata uang USD gitu ya. Karena target ini kan mereka mau ini kan untuk challenge untuk USD ini kan sebenarnya awalnya pikir digital currency ya kan, tapi intinya stable coin itu bisa menggantikan USD gitu ya menurut mereka katanya. Makanya banyak buat stable coin gitu mau rebut market stable coin, tapi saya rasa stable coin ini kayaknya ya antara USDT, USDC lagi ini nanti kita lihat aja ke depannya apalagi stable coin yang ini nanti mungkin Fed coin yang jadi ini kita nggak tahu ya. Jadi intinya banyak buat stable coin cuma pengen rebut market aja gitu aja ya. Karena di situ juga ini orang nanti misal udah habis bulan ini banyak orang kaya daripada duit taruh di bank mereka mending di stable coin dia punya bunga jauh lebih tinggi dari bank ya kan. Makanya mereka stable coin ini salah satu bisnis besar ya. Itulah sekilas penjelasan saya soal stable coin ya. Terus singkat aja hari ini saya cuma kasih ini banyak yang tanya mau serok coin apa, saya udah bilang. Jadi nanti untuk misalnya kalau besok dia koreksi, besok atau lusa gitu ya, karena sana long weekend. Andai kata dia koreksi yang kalian mau serok ya inilah kalian boleh serok yang ada event itu nanti ke depan kita lihat CRO ada events ya. Terus XLM juga ada ke depannya. Terus OGN Origin Protocol juga ada ya. Terus ini satu glitch sekalian kalian serok untuk misal kalau bulan 7 nggak berapa naik karena dia sekarang lagi turun harga, ini lagi under value
ya. Mungkin nanti ke depan koin makin naik gitu. Kalau kalian mau share untuk bulan 8 juga sekalian ini DeFi ya, koin-koin DeFi, Zero X gitu ya. Nggak usah takut kalau yang ada dana sih ya, kalau yang ada dana One Inch gitu ya. Glitch bagus itu ya. Anchor ya. Itu boleh-boleh mulai kalian stok gitu. Ah. Jadi nanti saya tulis saja di deskripsi saya ya. Saya tulis saja di deskripsi saya koin-koin yang kalau kalian mau share gitu ya. Uh, jadi singkat aja karena besok saya juga nggak buat video ya. Hari ini weekend ada sedikit waktu. Saya buat video ini untuk berikan masukan sekalian rekomen koin buat kalian share. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Uh, itu aja dulu, singkat aja video saya hari ini. Oke, have a good weekend. Good luck buat yang udah kejemput ya. Stay safe, stay healthy saat virus corona gitu ya. Selalu ikut prokes, jaga distance, jarak, sama masker tetap ini paling penting kalau keluar, masker ya. Oke, have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.